Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triagung Prasetyo dari jurusan Informatika 13, Stikom El Rahma Kota Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengembangan organisasi. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Muhammad Ridho, S.Hud, MEI, dalam mata kuliah Pengantar Manajemen 1. Kita langsung saja ke pembahasan. Pengembangan organisasi adalah suatu usaha jangka panjang yang didukung oleh pemimpin tinggi untuk memperbaiki proses-proses pemecahan masalah dan pembaharuan organisasi, terutama melalui diagnosa dan pengelolaan budaya organisasi secara kolaborasi dan lebih efektif pada penekanan khusus pada tim kerja yang formal, tim sementara, dan antar kelompok kebudayaan dengan bantuan konsultan, fasilitator, dan dengan penggunaan teori serta teknologi dari ilmu perilaku terapan, termasuk penelitian tindakan atau action research. Berdasarkan definisi ini, kita bisa melihat bahwa pengembangan organisasi ini adalah proses yang direncanakan. Jadi bukan yang selama ini mispersepsi bahwa sebuah organisasi jika ada kondisi atau bagian eksternalnya berubah, maka organisasi tersebut melakukan penyesuaian sehingga organisasi tersebut berkembang. Selanjutnya yaitu ini adalah poin penting dari pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu sebagai usaha perubahan berencana. Ketika membuat perencanaan jangka panjang itu harus sudah mulai merencanakan pada poin-poin apa saja perubahan itu terjadi dan bagaimana perubahannya. Dan yang berikutnya itu pengembangan organisasi dikendalikan dan dipimpin oleh top management. Mengapa harus dilakukan oleh top management? Karena jika anggotanya yang melakukan akan berdampak pada penerimaan atau penolakan. Jadi pengembangan organisasi ini dikendalikan oleh level top management. Berikutnya itu tujuan untuk meningkatkan keefektifan kerja dan kesehatan organisasi. Dilakukan dengan metode intervensi berencana terhadap proses dalam organisasi dengan memanfaatkan teori-teori perilaku. Yang berikutnya itu berorientasi pada pelaksanaan kerja dan dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Dan yang terakhir yaitu peningkatan profesionalisasi kerja berupa reward, spesialisasi, identitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Dan yang selanjutnya yaitu karakteristik pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu terencana dan jangka panjang. Seperti yang sudah kita bahas tadi pada poin penting pengembangan organisasi terkait rencana jangka panjang. Yang berikutnya yaitu berorientasi pada masalah. Jadi kita harus memberitakan masalah-masalah yang akan muncul pada tahap apa saja dan bagaimana masalah tersebut. Yang berikutnya itu merefleksikan pendekatan sistem, berorientasi pada tindakan, melibatkan agen perubahan. Melibatkan agen perubahan di sini bisa jadi dari anggota organisasi tersebut yang sudah difasilitasi. Dan yang terakhir yaitu melibatkan prinsip pembelajar. Dan yang selanjutnya itu tujuan pengembangan organisasi. Yang pertama itu berusaha meningkatkan prestasi keseluruhan dari seluruh kelompok, departemen, dan organisasi. Yang berikutnya memudahkan pemecahan masalah dalam pekerjaan dan meningkatkan mutu keputusan. Jadi tidak hanya untuk pemecahan masalah dan juga di sini juga meningkatkan mutu untuk menentukan keputusan terhadap pemecahan masalah tersebut. Yang berikutnya itu mengadakan perubahan-perubahan yang lebih efektif. Mengurangi pertentangan yang sifatnya merusak menjadi lebih efektif. Meningkatkan keterlibatan dengan tujuan organisasi. Dan yang selanjutnya itu memelihara kerjasama antar individu dan kelompok-kelompok dalam pengembangan organisasi, melibatkan sentimental, emosi, harapan, dan juga kreativitas atau inovasi. Dan yang terakhir yaitu menggunakan metode action research. Arti pentingnya pengembangan organisasi. Yang pertama sebagai antisipasi adanya perubahan peran dan tujuan organisasi yang semakin kompleks dan rumit. Bervariasinya dan membesarnya ukuran-ukuran yang diberlakukan untuk standar organisasi, adaptasi dengan perkembangan iptek yang semakin canggih, munculnya bentuk organisasi model baru,
Dan yang terakhir yaitu perubahan pandangan terhadap konsep manusia. Berikutnya yaitu ini adalah tahapan pengembangan organisasi. Yang pertama ada problem perception, yaitu pemahaman persoalan. Nah, yang kedua ada diagnosa, merumuskan hakikat persoalan. Yang ketiga ada unphrasing, atau mengurangi secara bertahap persoalan tersebut. Dan yang keempat ada increase experimentation or trial and error, yaitu uji dan coba. Dan yang terakhir ada rephrasing atau pembekuan ulang, atau bisa disebut juga dengan pemantapan. Dan ini adalah model perubahan Lewin. Ketika organisasi ada hal yang baru dan tidak dapat beradaptasi, maka dia harus melakukan perubahan. Maka yang pertama dilakukan adalah unfreeze atau pencairan. Langkahnya adalah menghilangkan keseimbangan yang menopang stabilitas organisasional dengan strategi memanfaatkan ketertekanan atau ketidakpuasan yang ada di dalam sistem yang berlaku. Yang kedua ada change or move atau perubahan atau gerak. Dengan langkah mempengaruhi gerak atau perubahan yang terjadi pada sistem yang sedang tidak seimbang tersebut menuju arah yang diinginkan. Dengan strategi memberikan pelatihan pola perilaku baru, mengubah hubungan pelaporan dan sistem imbalan, dan juga menerapkan gaya manajemen baru. Yang ketiga yaitu rephrasing, pembekuan kembali atau pemantapan. Nah, tahap ini akan terjadi ketika pola-pola perilaku baru sudah stabil atau terinstitusionalisasi, dengan strategi merekrut kebijakan baru dalam rekrutmen agar orang-orang yang direkrut cocok dengan kultur baru dan dapat bekerja dengan baik dalam struktur dan sistem imbalan baru serta gaya manajemen baru tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.